Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ya teman-teman. Kali ini masih tetap berjudul Rumah Baru yang kali ini memasuki part yang ketiga. Cerita kali ini ditulis oleh Mas Andi Yuda. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Jadi hasilnya negatif, tanya Bu RT sambil menambahkan sedikit penyedap dalam panci yang menggelegak. Uap beraroma gurih yang mengepul memenuhi dapur terasa sangat menggugah selera. Iya Bu, Lulu memajukan bibirnya cemberut. Kayaknya memang badanku aja lagi gak fit. Duh, maafkan ya kalau aku sok tahu. Bu RT mencicipi sedikit kuah sopnya, lalu kemudian menyodorkannya ke arah Lulu. Gak apa-apa kok Bu. Lulu tersenyum sambil ikut mencicipi masakan buatan Bu RT. Lalu tangannya membuat tanda oke. Siang ini Lulu kembali berkunjung ke rumah Bu RT agar tidak bosan di rumah dan mencari teman bercerita. Beberapa lama mereka mengobrol berdua tentang bermacam-macam hal. Bu RT memindah sebagian sup buatannya ke dalam rantang kecil untuk dibawa Lulu pulang. Ia tahu bahwa Lulu tidak cukup fit untuk memasak ataupun mengerjakan pekerjaan domestik lainnya, sehingga Bu RT berbaik hati membagi sebagian makanan untuknya dan juga Mas Reza. Awalnya tentu saja Lulu menolak, namun Bu RT memaksanya. Oh ya, ini sekalian. Bu RT membuka kulkasnya dan mengeluarkan sebotol minuman dingin. Ia menuang sebagian dalam gelas. Ini jamur rempah-rempah resep keluarga, bagus buat penyembuhan dan juga stamina. Oke, makasih. Lulu tersenyum dengan kebaikan Bu RT. Ia pun segera menghabiskan jamu tersebut. Terasa segar dan tidak nyetak di lidah. Sisanya kamu bawa sekalian deh. Bu RT meletakkan botol itu di dekat rantang. Kamu banyakin istirahat ya. Lulu mengangguk. Siang hari itu matahari tertutup awan mendung. Lulu berjalan pulang sambil membawa kantong berisi rantang dan botol pemberian Bu RT. Ia berjalan sambil menikmati semilir angin yang mengembus dari bukit belakang perumahan. Mendekati rumah, ia melewati pos ronda di mana Pak RT dan juga beberapa orang lain sedang berkumpul. Para bapak-bapak ini sedang berdiskusi mengatur ulang jadwal ronda. Siang Mbak Lulu, sapa Pak RT saat melihat Lulu melintas. Para bapak-bapak lainnya juga nampak menoleh ke arah Lulu. Pak RT, Lulu mengangguk singkat. Dari manakah siang-siang? Tanya Pak Hansip sambil mengunyah kacang. Pak Usman yang sedari tadi sibuk membuat tabel ronda sejenak diam memandangi Lulu. Dari rumah Pak RT barusan. Dikasih ini, Lulu mengangkat kantong bawaannya. Saya permisi nggih bapak-bapak. Mari Mbak, silakan. Balas Pak RT dan yang lainnya serempak. Mereka masih saja memandangi Lulu yang berjalan menjauh dari pos ronda. Sejak kedatangan Mbak Lulu di sini, perumahan Pangsring Permai benar-benar terasa permai. Pak RT mengebus rokoknya tidak tahan ingin berkomentar. Ada yang seger-seger lah setelah seharian lihat yang sepet di rumah. Baru kali ini aku ngerasa punya yang namanya kembang perumahan. Pak Hansip masih mengunyah kacang. Jadinya gak sia-sia aku ikut pendidikan Hansip menyandang seragam korps. Sebab ada kembang yang harus dijaga di perumahan ini. Gak RT-nya, gak Hansipnya, garangan KB, cibir Pak Usman. Hahaha, anjir. Oke, jadi volume demand untuk ikan hias dan juga karang dari kita bertambah. Mas Reza berjalan mondar-mandir dengan ponsel di telinganya. Ia masih memegang sekop kecil yang dipakainya untuk menggali lubang.
Lulu yang sedang membuka plastik-plastik polybag bibit tanaman hias ikut mendengarkan percakapan Mas Reza dengan rekanan eksportir di Surabaya. Itu artinya kita butuh lebih banyak kolam karantina dong. Mas Reza memasukkan beberapa genggam kompos di dalam lubang sebelum diisi bibit. Bukannya mereka bilang kolam sudah full. Lulu menyeka keringat yang memenuhi dahinya dengan senyuman di wajah. Menyenangkan sekali bisa beraktivitas tanpa pusing dan mual yang mengganggu. Jamu pemberian Bu RT membuatnya merasa jauh lebih enak. Sore ini ia sangat menikmati kegiatannya, merawat pekarangan di bawah teduh awan mendung berdua bersama Mas Reza. Waduh, kalau lokasinya baru, aku juga harus inspek sendiri fasilitas di sana dong. Mas Reza meratakan campuran pasir dan kompos di tempat bibit yang baru dipindah. Jangan sampai kita naikin volume kiriman, sampai karantina malah koit semua. Beberapa lamanya Mas Reza berbincang mengenai perkembangan bisnisnya melalui telepon. Lalu setelah percakapan berakhir, ia berbicara kepada Lulu. Ia menjelaskan semuanya bahwa ia harus pergi ke Surabaya untuk selama 2 ataupun 3 hari. Ya sudah, kamu berangkat saja. Lulu tersenyum, ikut senang dengan kelancaran bisnis suaminya. Tapi kan kamu lagi kurang fit. Apa kamu... Ini bukan apa-apa kok. Ya buktinya kan aku nggak apa-apa. Selalu Lulu menenangkan Mas Reza. Ia tidak ingin menyusahkan suaminya. Kamu berangkat saja, toh cuman beberapa hari kan? Mas Reza menatap lekat Lulu beberapa saat dan oke deh, aku akan kabari Ferry supaya dia urus operasional dan semuanya besok. Jam 8 malam, rintik hujan yang turun semenjak maghrib justru terdengar semakin deras. Mas Reza sedari tadi sibuk di ruang tamu mempersiapkan bermacam hal yang perlu dibawanya ke Surabaya. Sementara Lulu berada di dalam kamar, duduk di meja riasnya. Ia memandangi dirinya sendiri dari pantulan cermin. Dihelanya nafas saat melihat wajahnya yang kurang sehat. Katung mata menggelap, wajah memucat dan sebagainya. Ia meraih toner dan mulai membersihkan wajahnya. Ia ingin malam ini dirinya terlihat cantik, setidaknya terlihat menyenangkan bagi Mas Reza sebelum berangkat besok subuh. Tidak sayu seperti beberapa hari terakhir. Kamu ngapain pakai make up? Mas Reza yang sudah selesai mempacking bawaannya masuk ke kamar bersiap untuk istirahat. Ini bukan make up, jawab Lulu sambil tersenyum. Sehebat apapun Mas Reza, ternyata ia juga tidak tahu bedanya make up, toner, dan lainnya. Iya, tapi ngapain kamu jam segini pakai gituan? Mas Reza membuka kaos oblongnya, menggantungnya di belakang pintu. Kebiasaan dia saat tidur tidak memakai baju. Kan gak mau kemana-mana. Ini kan bukan riasan tahu. Lulu melirik Mas Reza di belakangnya dari pantulan meja rias. Ini tuh buat perawatan wajah biar seger. Iya, ini make up kan? Mas Reza masih kokoh dengan pendapatnya. Ia meraih ponselnya dan mulai membuka aplikasi game. Satu tangannya terjulur pada saklar lampu kamar dan mematikannya. Udah, istirahat aja yuk. Nyebelin. Lulu memajukan bibirnya sebal karena Mas Reza mematikan lampu saat ia belum selesai merawat wajahnya. Cahaya lampu teras pekarangan yang masuk melalui salah jendela membuat suasana remang di dalam kamar. Masih cukup cahaya bagi Lulu untuk melanjutkan kegiatannya. Beberapa lamanya Mas Reza nampak sangat terfokus dengan gamenya yang sudah masuk late game. 6 dari 9 tower sudah hancur. Berkat keahliannya memainkan karakter assassin yang melakukan kill dari awal, ia mampu meng-carry ritme game dengan baik. Lulu yang sudah selesai dengan perawatan wajahnya menoleh ke kiri dan kanan, mematut setiap inci wajahnya yang kini terlihat lebih segar. Ia tersenyum menyemprot sedikit parfum di pergelangan tangan dan lehernya. Diliriknya Mas Reza yang benar-benar fokus dengan gamenya
sehingga ia tidak menyadari keadaan sekitar. Lulu berjalan dari meja rias dan berjalan menuju jendela kamar. Ia berdiri sejenak menikmati segarnya aroma tanah basah di pekarangannya yang diguyur hujan. Lalu Lulu menarik gorden menutup jendela, membuat suasana kamar menjadi lebih gelap, menyisakan sedikit cahaya masuk dari ventilasi kamarnya. Ia berjalan menuju ranjang, masih tersenyum melihat Mas Reza yang semakin seru dengan kemenangan timnya di depan mata. Lulu berdiri diam di tepi ranjang dan melepas sesuatu. Ia lalu merangkak mendekati Mas Reza. Satu jari Lulu terangkat mendorong ponsel Mas Reza turun dari pandangan matanya. Bentar dulu, ini hampir. Mas Reza tidak melanjutkan kalimatnya saat melihat Lulu. Baju kamu kemana? Lulu hanya tertawa kecil dan menarik Mas Reza mendekat, membuat ponsel di tangannya terjatuh ke lantai. Bersamaan dengan jatuhnya ponsel, tim lawan pun mulai leluasa melakukan comeback karena Jesuit Limit itu melakukan kembali AFK-nya. Layar ponsel Mas Reza dipenuhi umpatan dan makian rekan timnya yang mulai dibantai satu persatu. Hujan turun semakin deras membasahi perumahan Bang Sering Permai itu. Malam yang meninggi terasa begitu sejuk oleh guyuran air yang membasahi tanah. Namun begitu, hawa di dalam kamar justru terasa begitu panas. Suara erangan tertahan terdengar di antara deras hujan. Luapan perasaan semakin terasa saat kedua tubuh berkeringat itu saling bergesekan. Lulu tersentak bangun dengan napas yang megap-megap. Paru-parunya yang sedari tadi sesak seolah ditekan, kini seketika terisi penuh. Lulu terduduk dengan tubuh basah penuh keringat. Tangannya memijit kepalanya yang agak pening. Sesaat seluruh badannya meremang. Ia merinding saat teringat kembali dengan kejadian semalam. Masih jelas terasa bagaimana saat kain kafan kotor itu membalut sekujur tubuhnya, juga lendir darah dan juga belatung yang berjatuhan di wajahnya. Astaga! Refleks tangannya merapai wajah dan pipinya. Namun tidak ada apapun. Bersih, Lulu menarik selimut menutupi badannya. Ia memandang berkeliling dengan kesadaran yang belum kembali sepenuhnya. Sayup-sayup terdengar azan subuh yang berkumandang dari musola di dekat rumah. Sudah bangun? Mas Reza mendorong pintu kamar dengan siku sambil membawa 2 gelas minuman panas. Mas Reza nampak telah rapi dan bersiap berangkat ke Surabaya. Ia meletakkan gelas berisi teh di meja dekat ranjang. Sementara ia sendiri langsung menyisip gelas miliknya. Dari sini Lulu bisa mencium aroma kopi yang pekat. Iya, aku. Lulu mengerang pelan merasakan letih yang luar biasa. Ia memandangi Mas Reza. Aku ikut ke Surabaya dong. Mas Reza menatap Lulu bingung. Ngapain? Lulu tidak menjawab. Ia masih ragu untuk menceritakan apa yang ia lihat semalam. Apakah itu semua cuma mimpi? Sebab semuanya terjadi sangat cepat dan saat ini tidak ada tanda apapun bahwa itu semua nyata terjadi. Aku pokoknya pengen ikut, rengek Lulu. Mas Reza pun tersenyum. Udahlah, gak usah. Di Surabaya aku harus full seharian muter urus ini itu. Kamu malah dapat capeknya aja kalau ikut aku ke sana. Tapi kenapa sih? Mas Reza membungkuk membelai kepala Lulu. Kamu gak kerasan di rumah? Lulu tidak menjawab. Ia bisa saja menjawab iya, tapi rumah ini adalah hasil kerja keras Mas Reza. Untuknya, ia tidak ingin menyakiti perasaan suaminya itu. Nanti aku bilang ke Bu RT supaya nemenin kamu deh. Kan kalian udah mulai deket toh. Mas Reza mengecup kening Lulu penuh sayang. Aku akan usahain selesaikan semuanya cepat. Lulu hanya membalas dengan senyuman yang terpaksa. Siang itu Bu RT datang berkunjung ke rumah dan ia membawa sebotol jamu lagi dan beberapa buah-buahan untuk mereka buat rujak. Keduanya duduk di teras yang teduh dengan 2 gelas minuman dingin. Bagus ya rumahnya, pekarangannya terawat, penataannya bisa pas gitu ya.
Bu RT mencolek irisan buah ke dalam bubuk kacang. "Makasih Bu," jawab Lulu singkat atas pujian Bu RT. "Kalau kamu kepikiran jual rumah ini, kasih tahu aku ya." Bu RT nampak antusias melihat-lihat rumah Mas Reza. "Ya, baru juga beberapa minggu ditempatin Bu." Lulu memajukan bibirnya cemberut. "Masa udah kepikiran dijual?" Bu RT tertawa mendengar jawaban Lulu. Kemudian ia bertanya mengenai hal lain. "Udah mulai kerasan di rumah ini ya?" Lulu berdiam memandangi Bu RT beberapa lama. Ia nampak ragu untuk bercerita. Namun akhirnya ia cerita juga mengenai kejadian-kejadian aneh yang beberapa kali ia alami di rumah ini. Apakah itu nyata, hanya sekedar mimpi? "Masa sih? Kamu lihat?" Bu RT mendekatkan badan sambil berbisik. "Hantu?" Lulu kemudian mengangguk pelan. "Tapi ya itu, mungkin aku hanya salah lihat. Soalnya semuanya begitu cepat." Bu RT menatap Lulu tajam beberapa lama, seperti berpikir sesuatu. "Mungkin iya kali, kamu itu salah lihat. Kan kamu beberapa hari kemarin enggak fit. Nah makanya kan aku bawain lagi jamunya, supaya kamu cepat sehat." Bu RT memijit tangan Lulu yang tampak pucat. Ia nampak mencoba mengalihkan pikiran Lulu. "Kamu harus minum sampai habis, juga banyak istirahat." Lulu mengangguk senang. Perlakuan Bu RT kepadanya membuat ia merasa seperti mendapat ibu baru di sini. Mereka berdua menghabiskan siang dengan berbincang dan bercanda. Sebelum akhirnya Bu RT pamit pulang untuk melakukan pekerjaan domestik lainnya. Selepas isya, hujan kembali turun dengan deras selama beberapa jam. Suara rintikannya terasa begitu keras menghujam atap rumah. Nampak Lulu tengah duduk di ruang dapur dengan semangkuk mie kuah panas dan jamu pemberian Bu RT. Ia juga sedang bertelepon dengan Mas Reza yang menanyakan kabar Lulu di rumah. "Iya, sejak sore tadi aku agak lemes nih," ujar Lulu sambil mengaduk-ngaduk kuah mie di dalam mangkok. "Pusingnya datang lagi nih, mual juga." "Ya sudah, begitu aku pulang nanti, kalau masih nggak ada perkembangan sama kondisi kamu, kita cek ke dokter lagi ya." "Iya, tapi semoga aja besok udah mendingan." Lulu melahap suapan terakhir mie di mangkok. Kemudian ia meletakkan piring dan gelas kotor di wastafel dapur. "Ya sudah, kamu cepetan tidur kalau gitu," pesan Mas Reza. "Banyakin istirahat." Lulu tersenyum lagi. Hari ini entah kenapa ia merasa senang dengan perhatian-perhatian kecil dari orang di sekitarnya. "Oke." Lulu mematikan ponselnya, ia lalu beranjak dari dapur menuju kamar. Saat sampai di pintu, ia baru sadar bahwa ia lupa menutup gordennya. "Duh, kelupaan," gumamnya. Padahal jam 8 tadi ia sudah mengunci pintu dan gembok pagar. Lulu berdiri sejenak di dekat jendela ruang tamu, menatap kosong ke arah hujan di luar yang tidak juga reda. Satu tangannya terangkat meraih pinggiran gorden. Lalu saat ia hendak menutupnya, sekilas ia melihat ada yang bergerak di depan. Lulu memicingkan matanya. Di antara dedaunan hias pekarangan, ia melihat bayangan seseorang sedang melakukan sesuatu di luar pagar. Aneh, jam segini, malam-malam hujan deras seperti ini. Jantung Lulu berdebar kencang. Apakah itu maling atau rampok kah? Sebab di saat hujan deras begini tidak mungkin ada warga yang meronda. Aduh, bagaimana ini? Lulu menggigit bibirnya cemas. Ia mencoba mengamati sosok yang di luar pagarnya. Orang itu sedang berjongkok di depan pagar. Ia mengenakan mantel jaket dengan tudung menutupi kepalanya. Ia sedang melakukan sesuatu entah apa. Lalu orang itu berdiri sambil menoleh ke kanan kiri melihat keadaan. Bersamaan dengan itu, secercah kilat membelah langit, memberi cahaya terang sekilas di tengah hujan. Membuat wajah di balik tudung mantel terlihat jelas. Lulu terbelalak menahan napas saat melihat wajahnya Iwono. Dia lagi. Keesokan paginya Lulu terbangun dengan kondisi yang terasa lebih buruk dari semalam.
Kepala dan seluruh badannya serasa remuk, membuatnya bahkan kesusahan berjalan ke kamar mandi. Lulu bersandar satu tangan pada tembok, membungkuk di atas toilet. Ia mencoba memuntahkan semua isi perutnya akibat mual yang teramat sangat, namun tidak ada apapun yang keluar. Lulu menarik nafas panjang, merasai tenggorokannya yang seperti pahit dan panas. Namun ia juga lega karena semalam tidak terjadi apa-apa. Nampaknya memang apa yang ia lihat kapan hari hanyalah pikirannya saja. Sesudah keluar dari kamar mandi, Lulu menuju ke dapur. Ia mengambil sisa jamu pemberian Bu RT dan menenggaknya dengan habis. Rasa sepet dan manis membuat mulut dan lidahnya sedikit lebih nyaman. "Aku mau tiduran aja deh hari ini," ujar Lulu malas menatap piring dan gelas kotor yang menumpuk di wastafel dapur. Lulu berjalan kembali ke kamar untuk beristirahat. Ia berjalan sedikit sempoyongan dengan wajah pucat dan kantung mata yang gelap. Ia seolah berjalan dalam rumah yang sedang berputar. Begitu tiba di kamar, ia pun membanting dirinya rebah di atas ranjang. Lulu tersentak bangun dengan perut yang bergejolak. Tanpa membuang waktu, ia berlari ke kamar mandi dengan satu tangan menutupi mulut. Lulu pun memuntahkan semua isi perutnya yang terasa begitu asam di tenggorokan, sampai-sampai matanya berair karena tidak kuat menahan mual. Beberapa menit kemudian, Lulu bisa keluar dari kamar mandi. Wajah dan sebagian rambutnya nampak basah karena ia baru saja mencuci muka. Ujarnya menghela nafas lega. Ia merasa agak plong setelah memuntahkan isi perutnya. Lulu berdiri di pintu kamar mandi sambil mengernyitkan wajahnya. Ia baru sadar bahwa sebagian rumah nampak gelap gulita karena lampu tidak menyala. Ia melirik ke arah jam di dinding yang menunjukkan angka pukul 1 dini hari. Astaga, Lulu menepuk dahinya sendiri. Berapa lama aku tertidur? Lulu bergegas menuju wastafel dan mencuci piring dan gelas kotor. Ia juga harus melakukan pekerjaan berberes rumah lainnya karena besok Mas Reza pulang. Aduh, rumah masih berantakan lagi, keluh Lulu. Ia hendak memutar keran wastafel saat tiba-tiba terdengar sayup suara. Lulu diam tidak bergerak. Ia memasang telinganya baik-baik mencoba menerka-nerka suara apa itu. Lalu sekejur tubuh Lulu merinding. Itu adalah suara perempuan yang tengah berkidung. Dan ya, lagu itu lagi. Sinten sinembat ing wewangi iki amung sira yekti esme kang manis madu duh wong bagus. Perasaan tidak nyaman perlahan merayap di pikiran Lulu saat ia mendengar lagu ini. Ia meninggalkan dapur dan berjalan pelan menuju ruang tengah. Trisno lir tirta kumanti dahono awit sira barang rasa enda rumebyak rikmamu dadya angenku saben dalu. Suara kidung itu makin jelas, suara lirih yang terdengar merdu melanggamkan bait itu. Namun selalu berhasil membuat Lulu bergidik. Nyanyian itu terdengar dari dalam kamarnya. Lulu memejamkan mata sambil mengelus dada. Akal sehatnya mengatakan bahwa lebih baik ia pergi saja dari situ. Namun di sisi lain, ia merasa sangat penasaran. Sebenarnya apa yang ada di dalam kamar? Lulu mengendap, merapatkan dirinya ke tembok. Ia berhenti di bingkai pintu kamar. Benar, suara nyanyian itu terdengar dari dalam. Lulu menelan ludah sambil menahan napas. Sejenak ia mencubit lengannya sendiri untuk memastikan bahwa ini benar-benar terjadi dan bukan hanya dalam pikirannya saja. Aduh, bisik Lulu sambil menggosok bekas cubitannya tadi. Lalu dengan hati-hati ia menggeser badannya dan mengintip sedikit ke dalam kamar. Yang pertama ia lihat adalah ranjang dan lemari yang kosong. Bantal-bantal berantakan dengan spray yang agak kusut seperti bagaimana ia tinggalkan tadi. Lalu pandangannya bergeser lebih jauh. Seketika itu kaki Lulu terasa lemas. Duduk di meja riasnya adalah sesosok perempuan bergaun putih kusam.
sosok yang ia lihat kemarin saat bersama Mas Reza. Perempuan itu nampak sedang menyisir rambut gimbalnya yang sampai menyentuh lantai. Ia menyisir rambutnya dengan kuku tangannya yang runcing dan panjang. Ia menghadap cermin sambil berkidung dengan suara lirih. Astaga, apakah ini nyata? Apakah itu hantu? Apakah ia jahat? Berbagai macam pertanyaan berkecamuk di benak Lulu. Bersamaan dengan jantung yang berdebar tidak karuan, ia tidak tahu harus berbuat apa karena tidak bisa berpikir. Lulu hanya bisa berdiri mematung, lekat menatap sosok perempuan itu yang masih terus bersenandung. Mata Lulu bergerak, memperhatikan makhluk itu dari bawah perlahan ke atas. Tangan Lulu mencengkeram erat kusen kayu di pintu kamar dengan tegang. Lalu pandangan Lulu terhenti saat tatapan matanya bertemu dengan mata makhluk itu lewat pantulan cermin. Tangan makhluk itu berhenti bergerak menyisir rambutnya. Ia juga berhenti berkidung, matanya yang kemerahan menatap tajam ke arah Lulu dari pantulan cermin. Astaga, Lulu kemudian refleks mundur beberapa langkah dan tanpa berpikir panjang, segera berlari menjauh dari tempat itu. Tapi kemana? Ia harus lari kemana? Ia menoleh ke kanan dan ke kiri dengan panik mencari tempat persembunyian. Lalu matanya menangkap meja makan dengan taplak panjang yang berada di dapur. Lulu kemudian berlari sekuat tenaga menuju tempat itu. Dengan gesit ia menarik kursi, merangkak di bawah meja, dan menata kembali kursinya. Ia merapatkan dirinya di tembok dengan napas terengah-engah. Apa itu tadi? Apa aku salah lihat? Batin Lulu panik. Lulu menutupi mulutnya dengan satu tangan berusaha sebisanya agar napasnya tidak terdengar. Ia mencoba untuk menenangkan diri, menarik nafas panjang dalam-dalam. Jantungnya masih berdebar tidak karuan karena apa yang tadi ia lihat. Ya Tuhan, kenapa di saat seperti ini? Kenapa ada kejadian begini di saat Mas Reza sedang keluar kota? Kepanikan dan ketakutan yang menyelimuti membuat Lulu ingin menangis rasanya. Lulu mendekap kedua lututnya dengan erat. Ia berjongkok di bawah meja makan, di antara kaki-kaki kursi, taplak meja yang membuatnya tersembunyi dengan baik di bawah sini. Lulu menatap lurus ke depan, lekat ke arah kaki kursi di hadapannya. Ia tidak ingin dan tidak berani untuk mengalihkan pandangan. Kret. Terdengar bunyi derit pintu yang dibuka pelan di belakang sana, membuat Lulu semakin tegang saat menyadari bahwa ia tidak sendiri berada di dalam rumah. Lulu merapatkan badan ke tembok. Sudut matanya nampak basah oleh air mata. Ia benar-benar ketakutan, lalu perlahan ia merasakan hawa dingin tidak mengenakan, seolah ada angin yang menghembus pelan, padahal semua jendela dan pintu luar terkunci rapat. Lulu menelan ludah, ia mencoba memasang telinga baik-baik, namun ia tidak mendengar apa-apa. Suasana rumah terasa begitu hening, keheningan yang justru membuat seluruh tubuh Lulu merinding. Dan benar saja Lulu membelalakan matanya, ia menatap lurus ke arah samping, ke arah celah terbuka antara taplak meja dan lantai. Makhluk itu berada di sini. Ia berada di samping meja tempat Lulu bersembunyi. Nampak bagian bawah gaun putih yang menjuntai, sebuah gaun yang kotor dan usang, dan sepasang kaki kurus yang pucat. Kaki kurus pucat yang melayang tidak menyentuh tanah, dengan kuku kotor berwarna hitam, disertai aroma anyir darah yang pekat. Lulu menahan napas dan mendekap mulutnya makin erat. Makhluk itu berdiam di sana beberapa lama. Ya Tuhan, Lulu kemudian memejamkan matanya, satu tangan lainnya mencengkeram dasternya kuat-kuat. Ia berdoa sebisanya dalam hati. 1 menit, 2 menit, entah beberapa menit berlalu. Lulu tidak tahu. Ia tidak berani membuka mata. Ia masih berdoa dan berjongkok di bawah meja. Lalu perlahan bau anyir itu memudar dan menghilang.
Apakah makhluk itu sudah pergi? Batin Lulu. Lalu ia membuka matanya dan mendapati sesosok perempuan bergaun putih, berambut gimbal panjang dengan wajah yang hancur, tengah berjongkok bersamanya di bawah meja. Perempuan itu nampak menatapnya, menyeringai lebar dengan gigi hitam berlendir, tepat di hadapannya, sedari tadi memperhatikannya. Ah! Lulu tergagap dengan mulut terbuka lebar, lalu ia membalalakan mata dengan tegang. Ia membeku di tempat, tidak bisa berbuat apa-apa. Wengi Katyo Setro Kegowo Lungane Baskoro. Makhluk itu melanjutkan hidungnya dengan tangan terulur, hendak menyentuh pipi Lulu, membuat Lulu hampir saja pingsan karena syok yang teramat sangat. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya mampu menjaga kesadaran, yang memberinya dorongan untuk melawan ketakutannya, insting bertahan hidup. Tidak, seru Lulu sambil menepis tangan makhluk itu. Terasa amat dingin, basah dan berlendir, Lulu mendorong kursi di sebelahnya hingga terjatuh. Lulu merangkak keluar dengan cepat. Lulu bisa merasakan sesuatu, yaitu satu tangan makhluk itu sempat menyentuh pergelangan kakinya, hendak menangkapnya. Ih, Lulu meringis jijik merasakan sensasi disentuh makhluk itu. Ia berlari setengah terjatuh, namun tetap berlari menuju ruang tamu. Ia harus keluar dari sini. Lulu mengambur ke pintu depan, tangannya meraih kunci pintu yang masih menancap. Ia hendak membukanya dan keluar dari rumah. Peteng tanpa condro tanpa kartiko. Lulu bisa mendengar suara nyanyian itu lirih di telinga. Ia memang tidak melihatnya, namun ia tahu bahwa makhluk itu tengah melayang pelan mendekatinya dari belakang. Ya Tuhan, tolong! Lulu menangis. Kepanikan dan ketakutan yang menyelimutinya membuat ia tidak habis pikir dan juga tidak berpikir jernih. Tangannya yang kebentaran hebat seolah tidak bertenaga sama sekali. Ia tidak kuat memutar kunci. Lulu memejamkan matanya. Ia sudah tidak tahu harus berbuat apa selain pasrah dengan keadaan. Dan tiba-tiba saja suara nyanyian itu terhenti. Bau pekat yang sedari tadi tercium juga memudar. Lulu berdiri mematung beberapa lamanya. Ia benar-benar tidak berani membuka mata. Apakah makhluk itu benar-benar pergi kali ini? Ia takut saat ia berbalik nanti makhluk itu sudah menunggunya. Namun ia tidak punya pilihan. Ia tidak mungkin berdiri di pintu semalaman. Lulu pun memutuskan untuk dekat. Ia membuka matanya dan perlahan menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada apapun selain perabotan rumah yang berdiri diam di sekitarnya. Lulu menarik nafas panjang, menenangkan diri. Dengan perasaan yang lebih rileks, ia pun membuka kunci pintu. Ia tentu saja tidak mau berada di sini sampai malam berakhir. Ia harus keluar menemui bapak-bapak ronda atau menginap di rumah Bu RT. Nanti saat Mas Reza pulang, ia akan benar-benar menceritakan semuanya. Ia tidak peduli dengan rumah ini. Ia tidak peduli dengan Mas Reza, tidak memberinya hadiah rumah sekalipun. Ia tidak mau tinggal di rumah ini walaupun semalam lagi. Lulu menekan tuas pintu ruang tamu dan membukanya. Akhirnya ia bisa keluar dari sini. Ia tersenyum dan disambut oleh senyuman lain. Senyuman perempuan berwajah hancur yang tergantung terbalik di teras, tepat di depan wajah Lulu. Suara burung-burung kecil yang berterbangan menandakan bahwa pagi mulai menjelang. Langit masih berwarna keunguan karena matahari belum terlalu tinggi. Lulu mengerang pelan memegangi kepalanya. Ia terbangun di lantai depan teras. Depan pintu terbuka. Lulu memicingkan matanya memandangi sekitar. Kenapa aku ada di luar? Ujarnya bertanya-tanya. Lalu dengan cepat ia menoleh ke belakang. Pandangannya menyisir ke dalam rumah yang nampak gelap dan kosong. Perlahan ingatannya kembali mengenai kejadian semalam. Jadi apa yang ia alami itu nyata. Lulu merinding. Ia mendorong dirinya bangkit dan bergegas menuju pagar gerbang. Ia tidak mau di sini walaupun saat ini matahari telah terbit. Ia tidak peduli bahwa ia belum mandi atau apa.
Yang pasti ia tidak mau di rumah ini sendirian. Lulu membuka gembok kunci dan menggeser pintu gerbang pagar. Ia pun melangkah keluar. Dan langkahnya terhenti saat ia melihat seseorang tengah berdiri di tengah pagar rumah. Mas Reza. Terlihat Reza menenteng tasnya di satu bahu dengan wajah kusut kelelahan. Namun ia seperti tidak merasakan kelelahan itu. Wajahnya nampak serius, menatap ke arah bawah seperti sedang mencari-cari sesuatu. Sudah datang dari tadi kah? Lulu bergegas mendekati Mas Reza dan mencium tangannya. Mas Reza mengangguk pelan, namun pandangannya masih lekat ke arah rerumputan di bawah pagar. Kok masih di sini? Tanya Lulu lagi. Kenapa nggak masuk? Mas Reza masih diam sambil menuju ke arah bawah pagar. Tadi pas aku sampai sini, aku ada ngerasa aneh, kayak ada sesuatu gitu di sekitar sini. Sesuatu? Lulu mengernyitkan wajahnya. Ia nampak kurang mengerti maksud Mas Reza. Namun tiba-tiba ia teringat sesuatu, yaitu Yuwono. Jangan-jangan Lulu pun berjongkok di dekat pagar. Kapan lalu itu Yuwono berada di tengah hujan pada malam hari, melakukan sesuatu di sekitar sini? Lulu menyibak-nyibak rumput yang masih basah. Ia merabai tanah dan juga pagar. Lalu tidak sengaja ia menyentuh sesuatu di antara sela pagar, tertutup oleh pot-pot tanaman hias. Lulu menarik sesuatu itu keluar, sebuah benda buntalan kecil yang dibungkus plastik hitam, yang diikat menggunakan tali kain putih. Lulu memegang benda itu di telapak tangannya. Ia menoleh ke arah Mas Reza yang nampak sama kebingungannya. Lalu Lulu melepas ikatan kain itu. Beberapa lama ia membuka bungkusan plastik hitam yang berlapis dan basah. Di dalamnya ada sebutir bawang putih dan kulit kayu yang sudah mengering. Ada juga sebuah kain putih yang terlibat kecil. Lulu pun membuka lipatan kain itu dengan penuh penasaran. Lalu ia terhenyak. Kain itu penuh dengan tulisan-tulisan aneh seperti huruf Arab, namun entah apa bacaannya. Tulisan-tulisan itu disusun sedemikian hingga membentuk sebuah gambar simpel, namun agak menyeramkan bagi Lulu. Benar dugaannya, Yuwono melakukan sesuatu kepadanya. Ini, Lulu menelan ludah. Ia membentangkan kain itu dan memperlihatkannya ke arah Mas Reza. Ini apa? Mas Reza juga terlihat terhenyak saat melihat gambar itu. Bangsat, apaan ini? Mas Reza mengumpat keras, buang ke tempat sampah. Tanpa membuang waktu, Lulu melemparkan semua benda-benda itu ke tempat sampah miliknya di depan pagar. Tempat sampah itu berupa kaleng cat besi berukuran 25 liter. Mas Reza menumpuk benda-benda itu dengan sampah, kertas, dan daun, lalu menyulut korek. Apinya menyala kecil dan perlahan, tidak besar, karena memang tidak memakai bensin atau gas. Namun api itu cukup untuk membakar kain dan benda-benda aneh yang Lulu temukan. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang keempat ya teman-teman. Semakin kesini semakin ceritanya benar-benar menarik kan, dan juga membuat penasaran juga bagaimana misterinya terungkap. Apa yang dilakukan Yuwono itu maksudnya apa, dan sebenarnya suaminya itu melakukan apa, dan juga rumah itu sebenarnya ada apanya, itu kita akan tahu di next episode ya teman-teman, ataupun next bagian part yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih untuk kalian yang baru mampir. Tolong subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan untuk kalian yang sudah selalu support channel ini dengan cara like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya, yaitu semua telah membantu channel ini menjadi channel yang lebih baik lagi ya teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk tetap terus support channel ini. Pokoknya terima kasih atas effort kalian yang sudah membantu channel ini. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya membacakan video narasi kali ini mungkin banyak kekurangannya. Entah itu bacaan saya mungkin kurang jelas, artikulasi banyak yang salah, ataupun mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Video ini saya akhiri ya teman-teman. Namun sebelum itu saya ingatkan untuk kalian, jangan lupa untuk menonton part yang setelahnya, karena ceritanya benar-benar sangat akan seru dan penuh plot twist juga.
Sekian video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.